Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aldian Pratama, Arini Nurfitria Tunisa, dan Fitria Haryani. Dalam praktikum bioteknologi kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang pembuatan sauerkraut. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Tujuan praktikum. Terdapat 3 tujuan dalam praktikum pembuatan sauerkraut kali ini, yaitu 1. Mengetahui cara pembuatan sauerkraut. 2. Memahami konsep fermentasi kubis pada sauerkraut. 3. Mengetahui perbedaan jenis kubis terhadap hasil fermentasi sauerkraut. Landasan teori. Sauerkraut atau kubis asam adalah makanan Jerman dari kubis yang diiris halus dan difermentasi oleh berbagai bakteri asam laktat seperti Leuconostoc, Lactobacillus, dan Pediococcus. Sauerkraut dapat bertahan lama dan memiliki rasa yang cukup asam. Hal ini terjadi disebabkan oleh bakteri asam laktat yang terbentuk saat gula di dalam sayuran berfermentasi. Sauerkraut atau kubis asam merupakan produk fermentasi bakteri asam laktat yang berasal dari rajangan tipis kubis putih dengan panjang sekitar 20 cm dan lebar 2-5 mm. Kubis mengandung senyawa kimia tertentu yang belum dikenal yang dapat membunuh mikroorganisme yang tidak diinginkan. Pedersen, 1971, halaman 41. Alat dan bahan. 1. Alat. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu wadah, toples, sendok, pisau, talenan, dan plastik. 2. Bahan. Adapun bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu sayuran kubis. Terdapat 3 jenis sayuran kubis yang digunakan, kubis hijau, kubis putih, dan kubis ungu. Kemudian garam dan air. Langkah kerja. 1. Siapkan kubis dan potong-potong kecil memanjang. 2. Cuci terlebih dahulu kubis yang telah dipotong-potong hingga bersih. 3. Masukkan 1-2 sendok kubis ke dalam toples. 4. Taburkan garam di atas lapisan kubis tersebut. 5. Ulangi tahap 3 dan 4 hingga kubis tersebut habis. 6. Lapisi bagian atas toples dengan plastik, lalu tambahkan air di atasnya. 7. Tutup toples dengan sangat rapat. 8. Diamkan selama minimal 10 hari. 9. Setelah 10 hari, amati warna, tekstur, aroma, dan rasanya. Hasil dan pembahasan. Hasil. Tabel 1. Hasil pengamatan pembuatan sauerkraut. Sampel A. Sampel A berwarna hijau ke kuning-kuningan, teksturnya berair, beraroma khas bahan bakunya yaitu kol dan memiliki rasa asam dan asin. Sampel B. Sampel B berwarna putih kekuningan, teksturnya berair, beraroma khas fermentasi, dan memiliki rasa asam dan asin. Sampel C. Sampel C berwarna ungu pekat, teksturnya berair, beraroma kol, dan sedikit berbau hasil fermentasi jamur, dan memiliki rasa asam dan asin juga.
Pembahasan. Sampel A, B, dan C memiliki warna yang dapat dikategorikan sauerkraut. Ketiga sampel ini tergolong baik. Menurut Hayati tahun 2017 halaman 32, kerusakan sauerkraut ditandai dengan perubahan warna menjadi jingga yang disebabkan oleh pertumbuhan khamir berpigmen sehingga menimbulkan bau busuk. Pembusukan sauerkraut juga disebabkan karena wadah fermentasi tidak tertutup rapat dan pelumuran garam yang tidak merata. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan sauerkraut adalah konsentrasi garam, suhu selama fermentasi, dan wadah yang digunakan. Kemudian, pada sampel A, B, dan C, ketiganya memiliki tekstur yang berair. Tekstur yang berair ini dipengaruhi oleh lama waktu fermentasi. Berdasarkan hasil penelitian Handoko tahun 2018 halaman 1, proses pembuatan sauerkraut membutuhkan waktu fermentasi selama 12 hari untuk mendapatkan rasa yang asam, tekstur yang renyah, serta aroma yang khas. Selanjutnya, sampel A, B, dan C memiliki aroma khas yang berbeda-beda. Misalnya saja pada sampel B, beraroma asam khas fermentasi. Aroma ini dihasilkan oleh bakteri asam laktat. Hal ini sesuai dengan Edam tahun 2018 halaman 23. Timbulnya bau atau asam fermentasi disebabkan zat bau volatil atau mudah menguap. Bau tersebut ada hubungannya dengan hasil ekskresi dari bakteri asam laktat yang menghasilkan asam-asam organik seperti asam laktat. Terakhir, ketiga sampel A, sampel B, dan C memiliki rasa yang sama-sama asam dan asin, di mana rasa asam ini timbul karena hasil fermentasi dari bakteri asam laktat. Hal ini sesuai dengan Hayati tahun 2017 halaman 29. Kol yang mengandung gula alami dan komponen nutrisi lainnya dapat digunakan sebagai substrat untuk pertumbuhan bakteri asam laktat. Sifat terpenting dari bakteri asam laktat adalah memiliki kemampuan untuk memfermentasikan gula menjadi asam laktat. Asam laktat dapat menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan atau mikroba pengganggu. Fermentasi asam laktat dapat mengeliminasi parasit-parasit dan mikroba-mikroba patogen tinja yang terdapat pada sayur-sayuran apabila tinja manusia atau hewan digunakan sebagai pupuknya. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan dapat kami simpulkan bahwa sauerkraut atau kubis asam adalah makanan Jerman dari kubis yang diiris halus dan difermentasi oleh berbagai bakteri asam laktat seperti Leuconostoc, Lactobacillus, dan Pediococcus. Sauerkraut dapat bertahan lama dan memiliki rasa yang cukup asam. Hal ini terjadi disebabkan oleh bakteri asam laktat yang terbentuk saat gula di dalam sayuran berfermentasi. Bakteri asam laktat merupakan mikroflora yang penting dalam pembuatan sauerkraut. Bakteri asam laktat memberikan kontribusi yang besar pada fermentasi kubis, yaitu menurunkan pH sauerkraut. Kol yang mengandung gula alami dan komponen nutrisi lainnya dapat digunakan sebagai substrat untuk pertumbuhan bakteri asam laktat. Perbedaan spesies dari ketiga kubis tidak menimbulkan perbedaan yang signifikan terhadap tingkat keasaman, tekstur, aroma, dan rasa dari sauerkraut itu sendiri. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.